Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Zedi Mutakin yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi untuk mempresentasikan makalah yang telah Tiang buat. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yari Setiawan. Dengan NIM P071311250059. Saya berasal dari jurusan Gizi, program studi Sarjana Terapan Gizi. Saya dari kelas 1A. Nah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, makalah Pancasila yang telah saya buat, makalah yang berjudul Pancasila sebagai Sejarah Bangsa. Pertama-tama, teman-teman, Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, serta ideologi bangsa Indonesia yang memiliki peranan penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa yang berakar dari budaya, kepribadian, dan pengalaman sejarah. Pengalaman sejarah siapa? Kepribadian siapa? Ya, tentu kepribadian dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, teman-teman. Jadi, oleh karena itu, memahami Pancasila tidak hanya sebatas pada 5 sila yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45, teman-teman. Tetapi juga kita harus melihat latar belakang sejarah Pancasila gitu. Latar belakang sejarah terbentuknya gitu, teman-teman. Baik, saya lanjut. Sejarah lahirnya Pancasila mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencari jati diri dan dasar negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Melalui sidang-sidang BPUPKI, para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, seperti para tokoh tersebut memberikan gagasan tentang dasar negara yang akhirnya melahirkan Pancasila ini, teman-teman. Yang akhirnya melahirkan Pancasila sebagai untuk kesepakatan bersama para pendiri-pendiri, para petinggi-petinggi. Nah, sejak saat itu Pancasila menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi sumber nilai dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, Pancasila tidak berjalan begitu lurus, teman-teman. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman, pemahaman masyarakat terhadap sejarah Pancasila atau historis Pancasila itu mulai menurun, teman-teman. Banyak generasi muda yang kurang mengenal proses terbentuknya ideologi ini. Generasi muda yaitu seperti kami, banyak yang tidak terlalu mengenal apa isi itu Pancasila. Nah, oleh sebab itu, pembahasan mengenai Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia menjadi penting agar kita dapat menumbuhkan kembali kesadaran akan nilai-nilai luhur Pancasila dan memahami bahwa bangsa ini lahir
dari sejarah panjang perjuangan dan pemikiran bangsa itu sendiri. Nah, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu proses sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Apa sih proses sejarah? Bagaimana sih proses sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Nah, Pancasila lahir melalui proses panjang yang tidak terlepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Pas saat merebut kemerdekaan dulu. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia berjuang tidak hanya untuk merebut kemerdekaan, tapi juga untuk menentukan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat yang berbeda suku, agama, ras, budaya. Kan Indonesia nih teman-teman, dari Sabang sampai Merauke banyak sekali suku, agama yang berbeda-beda. Jangan jauh-jauh lah, di Lombok atau di kelas kita kan banyak juga teman-teman. Nah, saya lanjut. Gagasan tentang dasar negara mulai muncul. Gagasan tentang dasar negara mulai muncul pada saat dibentuknya BPUPKI. Teman-teman ada yang tahu enggak? BPUPKI itu kapan dibentuk BPUPKI? Ada yang tahu enggak? Nah, jadi pembentukan BPUPKI adalah pada tanggal 29 April tahun 1945. Dalam sidang pertamanya BPUPKI pada saat tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, beberapa tokoh nasional menyampaikan pandangan mereka mengenai dasar negara Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Juni tahun 45, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah dan memperkenalkan istilah Pancasila, yang berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Kelima dasar tersebut kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan hingga akhirnya disepakati pada tanggal 18 Agustus tahun 45, teman-teman. Jadi ada sedikit perubahan dalam Pancasila itu, teman-teman. Siapa yang menyepakati penyempurnaan Pancasila itu, teman-teman, yaitu PPKI, teman-teman. PPKI, ya. Dengan demikian, Pancasila bukanlah hasil pemikiran sesaat, teman-teman, tapi hasil refleksi mendalam atas nilai-nilai luhur yang bangsa yang telah hidup dan berkembang sejak lama dalam masyarakat Indonesia. Jadi tidak main-main Pancasila nih, teman-teman, sejarahnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu makna dan kedudukan Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, apa sih makna dan kedudukan Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu, teman-teman? Sejak ditetapkan pada tahun 45, Pancasila memiliki peran penting dalam setiap tahap perjalanan sejarah bangsa. Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa yang mampu menyatukan masyarakat yang sangat beragam di Indonesia ini, teman-teman. Yang banyak sekali yang beragam, teman-teman. Dari segi suku, dari segi ras, dari segi agama, dari segi budaya. Coba tidak ada Pancasila itu, teman-teman. Coba tidak ada Pancasila yang menyatukan, kita akan saling rasis, teman-teman, saat ini. Kecil, keriting, hitam. Itu yang para petinggi-petinggi kita tidak mau, teman-teman. Itu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah,
Kita lanjut. Dalam masa-masa awal kemerdekaan, Pancasila menjadi pedoman dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pada masa Orde Lama, Orde Baru, era reformasi, Pancasila tetap dijadikan sebagai pedoman dasar, meskipun penerapannya seringkali mengalami tantangan dan penyesuaian dengan kondisi zaman. Nah, teman-teman, tahukah? Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan moral dan etika politik nasional yang menuntun bangsa Indonesia untuk selalu menegakkan keadilan, menghormati kemanusiaan, dan menjaga persatuan, yaitu melalui peran-peran historisnya. Nah, teman-teman, melalui sejarah-sejarahnya ini, Pancasila telah menjadi simbol perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan serta menjaga keutuhan NKRI, teman-teman. Nah, begitu keren, teman-teman, makna dan kedudukan Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, Pancasila dianggap sebagai cerminan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Gimana sih maksudnya cerminan jati diri? Yaitu karena apa? Karena nilai-nilai 5 dalam Pancasila tuh mencerminkan karakter bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Nah, tidak bisa diubah itu, teman-teman. Itu sudah mencerminkan sekali. Nah, seperti yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mencerminkan bangsa Indonesia yang religius dan bangsa Indonesia yang beriman. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mencerminkan semangat menghargai dan beradab sesama manusia, teman-teman. Nah, nilai sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, mencerminkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan watak demokratis bangsa. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia untuk keadilan bersama, teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, memahami dan mengamalkan Pancasila berarti menjaga kepribadian bangsa agar tidak tergerus oleh pengaruh negatif globalisasi dan perubahan zaman. Jadi teman-teman, zaman ini tidak usahlah kita jauh-jauh dari Pancasila, teman-teman. Tapi semua ada anunya sih, teman-teman. Semua ada ada tantangannya sih, teman-teman. Nah, kita di ujung presentasi. Akhir dari penyampaian saya, yaitu saya akan menyimpulkan tentang yang sudah saya bahas barusan, teman-teman. Saya akan menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan hasil dari proses panjang perjuangan dan pemikiran bangsa. Gimana ya? Pancasila itu merupakan hasil dari proses panjang perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia dalam mencari dasar negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa serta nilai-nilai leluhur bangsa. Pancasila lahir melalui semangat persatuan dan tekad para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berkeadilan. Itu yang diinginkan oleh petinggi-petinggi kita, teman-teman. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila
tidak hanya menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan di tengah berbagai tantangan zaman ini. Pasti ada aja tantangannya, tapi Pancasila memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Nah, oleh karena itu, memahami sejarah lahirnya Pancasila menjadi hal yang penting agar generasi muda seperti kita seperti kita mampu untuk menghargai perjuangan para pendiri bangsa serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, dengan menanamkan Pancasila, semangat kebangsaan, dan menghidupkan Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia akan mampu tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan beradab. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Pancasila sebagai historis bangsa atau sebagai sejarah bangsa gitu, teman-teman. Nah, akhir kata dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh Pak dosen, Pak Zedi Mutakin. Baik, saya akhiri presentasi saya kali ini dengan mendoakan kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.